transisi ini akan semakin cepat. Saya percaya dalam waktu mungkin 5-15 tahun, orang tidak lagi alergi dan tidak lagi takut dengan kata-kata operasi. Gitu loh. Saya percaya itu kok, karena semua negara-negara yang sudah lebih maju dari kita itu mengalami hal itu. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Indrayana. Kali ini kita bicara tentang artroskopi. Kita ketahui banyak masalah sendi di semua usia dan kalangan. Artroskopi adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk mendiagnosis dan menangani sejumlah gangguan sendi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Leo. Halo, selamat siang Dr. Leo. Selamat siang Mas Gempi. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat. Hari ini luar biasa banget semangat ya dokter ya. Semangat walaupun mendung. Di banyak kesibukan, mendung, banyak pasien tetap menyempatkan diri untuk share edukasi bersama dengan kalangan sahabat Indrayana. Dokter, kita hari ini bahas topik tentang artroskopi. Pasti berhubungan dengan sendi. Nah, kalau boleh share nih dokter, artroskopi ini nih, kalau di kaum awam nih masih baru nih dan belum kenal banyak. Nah, kalau tahu nih dokter, apa sih artroskopi ini? Boleh di-share dokter? Oke. Jadi gini Mas ya, untuk kita tahu prosedur artroskopi itu kan sebenarnya suatu tindakan minimal invasif ya, yang dilakukan oleh seorang dokter bedah ya, dengan memasukkan sebuah kamera ya dengan ukuran diameter yang sangat kecil ya ke dalam sebuah rongga di badan kita. Nah, artroskopi itu sebenarnya terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani. Artros yang artinya adalah sendi dan skopi yang artinya adalah kamera. Iya. Ya. Nah, jadi skopi ini sendiri bisa dipakai di hampir semua bagian dari tubuh kita. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam mulut untuk melihat rongga perut, namanya berubah menjadi endoskopi. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam perut, misalnya untuk operasi usus buntu, namanya adalah laparoskopi. Jadi kalau misalkan masuk lewat kandungan, namanya berubah lagi menjadi histeroskopi. Melewati lubang anus, namanya berubah lagi menjadi kolonoskopi. Nah, jadi nama itu berubah, hanya kata-kata depannya, belakangnya tetap sama. Nah, kita berbicara sedikit tentang sejarah, Mas ya. Jadi kita harus tahu juga bahwa alat itu kenapa diciptakan, ya, dan kegunaannya apa, supaya sahabat Indrayana juga tahu bahwa sejarah itu sebenarnya sangat panjang. Jadi skopi atau teknik kamera itu sebenarnya itu sudah dimulai itu dari tahun 1900-an awal. Ya, di Eropa itu sudah diciptakan ya dengan alas seadanya waktu itu ya. Jadi dimasukin ke dalam kadaver ya, di sebuah lab dimasukkan. Prinsipnya hanya dengan luka kecil kita mau mengintip. Apa sih sebenarnya dalam badan kita tuh ada apa aja sih? Gitu loh. Nah, tapi karena teknologi pada saat itu masih terbatas, baru kira-kira di tahun sekitar 1960-an oleh seorang ilmuwan Jepang ya yang namanya Watanabe, Dr. Watanabe itu baru menciptakan artroskopi yang modern. Jadi yang bisa dipakai hingga saat ini. Nah, makanya dianggap sebagai Dr. Watanabe itu dianggap sebagai dokter artroskopi modern. Bapak artroskopi modern. Nah, artroskopi pertama kali diciptakan itu adalah untuk lutut, Mas. Untuk lutut, Mas. Jadi lutut itu yang sejarahnya paling panjang. Gitu loh. Karena kita tahu bahwa begitu kita mulai menginjak usia di atas 50-60 kan problem di lutut cukup banyak. Dan lutut merupakan suatu organ sendi, ya, anggota gerak itu yang mempunyai anatomi yang sangat kompleks. Gitu loh. Dia menopang berat badan kita. Ya, kemudian dia juga bisa dipakai untuk jalan, berlari, aktivitas. Dan dia harus endurance, harus bisa menahan kekuatan kita dari kita kecil sampai kita tutup usia. Gitu loh. Jadi memang sebuah sendi yang sangat penting. Nah, setelah diciptakan tahun 1960-an, ya, kemudian sampai hingga tahun 2000-an saat ini, teknologi itu berkembang terus. Kamera makin bagus, ya. Kalau dulu tahun 60-an kita masih pakai kamera tabung, TV tabung gitu ya, TV tabung yang tebal yang gede itu. Nah, sekarang kita sudah bicara tentang LED, ya. Sudah bicara tentang 4K.
Nah, kemarin saya di airport tuh ngelihat sekarang sudah bukan lagi 4K, kita sekarang udah 8K, sudah 8K sekarang. Oke. Jadi semakin hari itu semakin tajam. Oke. Nah, dengan teknologi semakin tajam, tentu buat dunia kedokteran itu sangat diuntungkan. Jadi hasil kamera yang dimasukkan ke dalam organ kita itu menjadi sangat tajam. Oke. Nah, begitu sangat tajam, kita bisa melihat secara detail. Detail itu apa? Detail itu bahkan misalkan gini, helai rambut pun akan kelihatan sangat jelas. Gitu loh. Jadi betul-betul jelas kita bisa melihat beda warna yang sangat tajam antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Yang mungkin tadinya di tahun 60-an kita nggak bisa tahu bedanya. Sekarang tuh kelihatan sangat jelas sekali antara pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena dengan saraf, kelihatan bedanya sekali, Mas. Iya. Nah, kepentingannya apa sih? Gitu loh. Kepentingannya apa sih untuk tahu bahwa itu tajam? Semakin tajam sebuah gambar, ya, otomatis identifikasi sebuah barang atau organ itu menjadi semakin detail. Oke. Semakin detail identifikasinya, tentu diagnostiknya semakin akurat. Semakin akurat diagnostiknya, semakin kecil kita melakukan kesalahan. Oke, dokter. Gitu. Intinya itu sebenarnya, Mas. Nah, kemudian selain sebuah diagnostik, ya, kalau dulu waktu awal diciptakan kita hanya pengen diagnostik, jadi cuma pengen ngeliat intipin apa sih dalam lutut tuh organnya apa sih gitu loh. Ya, kita pengen belajar fisiologinya apa sih nih gitu kan. Tapi kan manusia nggak pernah puas ya. Nah, kita terus berkembang, kita terus penelitian. Nah, kalau cuma ngintip doang buat apa? Betul kan? Betul. Buat apa doang ngintip doang? Buat apaan? Nah, kita sekarang sudah mulai bisa untuk mengerjakan. Jadi yang robek, rusak itu kita beresin, kita bisa perbaiki. Nah, hanya dengan luka artroskopi itu luka 1 cm. Oke, jadi sangat kecil. Kecil sekali, Mas, karena kameranya kecil sekali memang. Gitu loh. Nanti dengan luka 1 cm itu, dengan alat khusus, kita bisa, robekan itu bisa kita jahit. Oke. Gitu. Jadi, kegunaan buat pasien itu adalah nyeri pasca operasinya sangat rendah, kemudian diagnostiknya menjadi akurat, ya, kemudian banyak sekali bisa kita beresin, ya, resikonya luar biasa kecil, dan nyaris tidak ada perdarahan. Karena tadi ada kata-kata dokter bahwa ini adalah minimal plastic surgery ya dokter ya. Itu yang kita sebut dengan bloodless procedure operations. Jadi bloodless, jadi betul nggak ada darah, darahnya sedikit sekali, minimal sekali. Jadi untuk resikonya sangat tidak sangat ada. Kecil. Sangat kecil. Jadi kalau dulu kita khawatir bahwa habis operasi besar kita perlu transfusi. Nah, dengan teknik artroskopi ini nggak pernah kita transfusi. Oke, dokter. Gitu. Nah, yang perlu saya tekankan juga dokter di podcast kali ini adalah bahwa teman-teman semua kalau dengar kata-kata pemeriksaan ataupun surgery pasti luka robek yang besar, pendarahan. Tetapi dengan penerangan dokter bahwa sebenarnya ada beberapa teknik seperti teknik ini, minimal plastic surgery, yang memang dia hanya luka kecil. Dan ini juga edukasi untuk teman-teman sekalian bahwa ternyata tidak seseram itu ya dokter ya. Jadi gini Mas, teknik itu berkembang terus ya. Nah, jadi kita sekarang sudah hidup di era 2023. Nah, Indonesia memang kita tahu bahwa Indonesia itu memang kita ya harus diakui ya bahwa kita pasti kita terlambat dibandingkan negara-negara yang lebih maju ya, kayak negara tangga kita misalnya Singapura, kemudian Australia, ya kita memang lebih tertinggal. Nah, Australia sendiri pun itu mengalami fase-fase di mana masyarakat awam itu masih takut dengan surgery. Mereka ngalami kok, gitu loh. Jadi kita jangan berkecil hati nih. Mereka juga ngalami kok. Sampai satu titik bahwa mereka tidak lagi mengalami hal itu karena tindakan artroskopi atau tindakan minimal invasif menjadi begitu standarnya dan begitu biasa dikerjakan. Orang kemudian mulai bisa menerima itu menjadi bagian daripada suatu prosedur kesehatan. Sama dengan orang sekarang mulai kalau zaman dulu ya tahun-tahun lama orang dengar kata vaksin, dengar kata suntik, dengar kata jarum itu takut. Ya betul. Betul ya. Nah sekarang kita sudah lagi hidup di era di mana orang berbondong-bondong periksa lab setiap bulan hanya demi kesehatan. Iya betul. Betul kan? Medical check up ya dokter ya. Ya jadi banyak sekali orang sekarang transfusi darah. Rutin setiap 3 bulan. Iya. Zaman dulu lihat jarum aja takut. Lari ya dokter. Ya kan lari langsung. Nah sekarang kita sudah mulai enggak. Nah di Australia dan negara tetangga juga mengalami hal yang sama. Pada saat itu mereka takut. Sama dengan kita sekarang. Jadi orang masih antipati, mungkin bukan antipati ya.
masih khawatir, masih takut dengan kata-kata surgery atau operasi, ya. Nah, tapi saya percaya dengan semakin banyaknya edukasi dan kemudian semakin berkembangnya teknologi, informasi dan macam-macam, ya, dan pengalaman semakin banyak, transisi ini akan semakin cepat. Saya percaya dalam waktu mungkin 5-15 tahun, orang tidak lagi alergi dan tidak lagi takut dengan kata-kata operasi. Gitu loh. Saya percaya itu kok, karena semua negara-negara yang sudah lebih maju dari kita itu mengalami hal itu. Gitu loh. Jadi pemirsa di rumah sebenarnya nggak perlu takut. Nah, untuk teknik-teknik operasi saat ini itu sebenarnya sudah sangat maju sekali. Dan bahkan kita sudah mulai tidak senang dengan kata-kata surgery, karena image surgery itu adalah serem ya dokter ya? Insisi, luka besar gitu ya, dibius luka besar, nanti dirawatnya bisa sampai 3 hari 1 minggu gitu kan ya. Biusnya serem, risikonya serem, berdarahnya banyak, ada risiko transfusi darah gitu ya. Terus risiko infeksi lagi macam-macam. Nah, dengan adanya teknologi skopi ini ya, jadi artroskopi, endoskopi dan kawan-kawan itu, ya kan, ketakutan itu pelan-pelan menjadi sirna. Gitu loh, karena kita bisa menjembatani antara kepentingan medis dengan keinginan masyarakat awam yang ingin resiko ini ditekan. Gitu loh. Bahkan artroskopi itu sebenarnya bisa kita kerjakan daycare, Mas. Artinya daycare itu kita kerjakan pagi ya, dengan bius regional block namanya. Regional block, jadi kita misalkan gini, saya mau operasi lutut kanan misalnya gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita biusnya kan dari spinal ya, dari pinggang ya. Jadi separuh badan kita mati rasa dong, ya kan? Nah, sekarang kita enggak. Saya hanya butuh lutut kanan. Jadi lutut kanannya aja yang saya bius. Lutut kirinya enggak. Gitu loh. Nah, itu namanya teknik yang kita sebut dengan regional block. Nah, setelah regional block kita kerjakan, pasien sadar. Pasien sadar baik dan sebagainya. Selesai bius bahkan bisa makan dan sebagainya ya. Nanti setelah kita observasi 2-3 jam, pasien boleh pulang. Boleh pulang, bisa jalan dengan nyaman, nyerinya juga minimal, ya kan? Nah, itu yang kita sebut dengan procedural one day care. Gitu, ya. Jadi, tadi dokter bilang bahwa risikonya sangat kecil. Tapi ada dong risikonya, dokter? Tetap, Mas. Biasanya risiko yang paling muncul nih, dok, kalau kita setelah selesai artroskopi, apa nih yang biasa dokter temukan untuk pasien-pasien tertentu? Risiko itu kita bagi menjadi risiko jangka pendek dan jangka panjang, Mas, ya. Jadi kita sepakat dulu nih, jangka pendek, jangka panjang. Nah, jangka pendek itu risikonya adalah mulai meliputi misalnya infeksi. Walaupun risiko sangat kecil sekali, tapi tetap ada. Ya, gimana pun ada luka, pasti ada risiko infeksi. Ya. Kemudian kedua, rasa kebas-kebas atau mati rasa, ya pasca surgery. Kemudian risiko pembengkakan, karena kita menggunakan teknik yang kita sebut dengan continuous irrigation. Jadi kita menggunakan air, Mas. Jadi air mengalir untuk mengirigasi lapangan pandang, ya. Kemudian itu nanti akan dibuang, disedot. Nah, karena aliran ini in dan out itu, ya pasti akan sebagian kecil itu yang ekstravasasi atau ke jaringan-jaringan. Nah, jadi dia pasti akan bengkak. Jadi kita hanya bisa mengerjakan artroskopi untuk kasus-kasus tertentu. Jadi untuk kasus-kasus yang berat, biasanya kasus-kasus yang ringan, kita bisa kerjakan dengan artroskopi. Karena prinsipnya kan sebenarnya kita operasi ngintip-ngintip ya. Luka kecil, sendinya kecil, kita masukin kamera, kita ngintip, kita robekan, kita jahit, dan sebagainya. Kan operasi ngintip-ngintip itu loh. Nah, tentu dengan ngintip-ngintip itu kita banyak sekali masih ada kekurangan lah. Nah, kalau misalnya yang kerusakan-kerusakan sudah berat, misalnya pengapuran yang sudah berat, itu tidak lagi bisa kita kerjakan dengan artroskopi. Jadi harus surgery. Jadi konvensional surgery. Nah, jadi yang jangan dilupakan bahwa konvensional surgery itu kalau kata istilah orang barat tuh oldies but goodies. Jadi walaupun tekniknya lama, tapi akan lekang oleh waktu. Jadi sampai kapanpun tetap kita akan harus bisa mengerjakan itu. Dokter. Ya, jadi untuk sebagai ininya adalah ya jangan tunggu sampai kerusakan itu berat dan membutuhkan konvensional surgery. Harus baru ke kita. Nah, jadi periksakan lebih awal, karena semakin awal kita diagnostik, opsi treatmentnya atau opsi pengobatannya menjadi lebih
banyak. Oke dokter, dok, ada beberapa artikel media kesehatan yang selalu mensurvei tentang kesehatan tulang. Salah satunya adalah bahwa menyatakan ternyata orang tuh tidak melihat usia untuk terkena usia dan pekerjaan untuk terkena penyakit lutut atau sendi lutut. Nah, kalau dari dokter sendiri, faktor risiko orang yang terkena siapa saja yang punya risiko tinggi nih dokter untuk lutut seperti ini dokter? Oke, jadi gini, salah satu teori kita anut untuk lutut, kerusakan lutut adalah kita wear and tear teori, Mas. Oke. Jadi wear and tear, artinya semakin banyak digunakan, semakin rusak dia. Oke. Semakin jarang digunakan, semakin gak rusak dia. Tapi jangan kemudian tidak digunakan ya. Karena kalau tidak digunakan, problemnya jadi lain. Problem yang lain-lain. Nah, jadi kita pikir ini sama-sama. Yang menyebabkan wear itu menjadi besar itu apa? Dibandingkan dengan orang awam. Tentu nomor satu adalah pekerjaan ya. Ya kan? Occupation, pekerjaan. Pekerjaan itu meliputi apa? Atlet misalnya. Atlet tentunya mempunyai kategori profesi yang lebih rentan untuk terjadi kerusakan dibandingkan dengan yang kelompok non-atlet. Dari atlet sendiri dibagi lagi. Atlet yang menggunakan high impact, ya contohnya misalnya atlet sprinter, atlet basket, atlet sepak bola, lebih rentan terjadi kerusakan pada lutut daripada atlet-atlet yang misalkan perenang, misalkan atlet senam, ya, atau atlet catur misalnya, ya. Jadi occupation. Ya. Yang kedua yang berisiko juga adalah tentara. Tentara dan polisi jangan dilupakan karena mereka kan aktivitas fisiknya sangat tinggi, jauh lebih besar daripada kita. Walaupun memang tentara dan polisi itu memang latihannya, regimen daripada latihannya memang dibuat sedemikian rupa sehingga untuk mengcounter atau mengurangi risiko cedera tadi. Tapi pengalaman saya untuk para pensiunan tentara dan polisi ya di usia senjanya itu banyak sekali problem pada sendinya. Banyak Mas, sangat banyak sekali karena memang dengan intensitas latihan yang tinggi, sedemikian rupa di waktu mudanya ya, terjun payung, ya push up sedemikian rupa ya. Jadi itu memang ternyata badan kita memang pada usia senja itu kita memang tidak bisa toleransi lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah usia gender. Gender ya dok. Jadi gender itu wanita lebih rentan daripada laki-laki. Ya, karena itu berhubungan dengan hormonal. Seperti kita pernah bicara ya hormonal itu Mas ya dulu ya. Betul. Kemudian ketiga itu adalah berat badan. Berat badan ya, berat badan penting nih. Ya, kemarin dulu kan sempat saya bilang tuh berat badan, kalau bisa masih ingat bicara kita podcast yang kemarin tuh, berat badan tuh ibarat kayak mobil dipakai sehari-hari, sama mobil kita dipakai pada saat mudik lebaran. Ya, yang satu kosong, yang satu penuh muatan. Ya, yang gemuk itu seperti penuh muatan, yang sehari-hari yang kosong muatan. Nah, lutut kita itu seperti kaki-kaki pada mobil. Nah, semakin berat dia, kaki-kakinya kan semakin gampang untuk rusak. Nah, yang bisa kita siasatin itu sebenarnya adalah berat badan. Nomor satu itu yang paling penting adalah jaga kesehatan kita, jangan sampai kita kelebihan berat badan. Ya. Nomor dua adalah olahraga teratur, Mas. Olahraga teratur gini, satu-satunya bisa meredam daripada vibration atau getaran yang kita jalani setiap hari itu adalah otot. Tulang dan sendi kita nggak bisa latih, ya. Tapi otot kita bisa latih. Jadi buatlah badan kita itu menjadi sesehat mungkin, ya. Otot kita sekuat mungkin, tapi bukan berarti kemudian pemirsa kemudian rame-rame bentuk badan seperti kayak kayak Mas Deddy Kobusir ya, atau kayak Adera gitu ya. Enggak, maksud saya yang penting adalah tone daripada muscle. Jadi yang penting itu bukan bulky, bukan besarnya, tapi adalah tone muscle-nya. Jadi muscle kita itu nggak boleh lembek gitu loh. Kalau lembek itu seperti kayak sapi wagyu, nggak kerja dia, gitu loh. Dipegang aja lembek gitu loh. Nah, nggak boleh. Jadi buatlah otot kita itu seperti kayak sapi pekerja itu loh. Jadi ototnya tebel, nggak perlu gede, tapi ototnya tebel.
Nah, itu akan meredam getaran dan mengurangi risiko kerusakan pada lutut kita. Oke. Ya. Kemudian cobalah hindari aktivitas-aktivitas yang high impact atau high intense ya. Misalnya apa? Misalnya naik turun tangga. Ya. Paling gampang kan di rumah kita, saya tinggal lantai 3 gitu misalnya ya. Saya tinggal di kos-kosan lantai 3. Gimana dong? Kan nggak mungkin saya pindah ke lantai 1. Bukannya itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah seringkali kan kita gini ya, begitu kita pulang rumah kan kita rempong ya. Satu hari kita naik turun tangga tuh bisa 20-30 kali. Ada yang ketinggalan di atas, naik lagi lari ke atas, turun lagi, naik lagi ke atas, turun lagi gitu ya. Nah itu tuh coba dikurangi gitu loh. Jadi buatlah siklus hidup kita atau tatanan hidup kita itu lebih sistematis dan lebih efisien gitu. Jadi misalnya saya ke atas, saya mau ngambilnya barang A, B, C, D, E. Ya, ini selesai kita turun. Gitu loh. Nanti untuk sekian jam kita nggak naik lagi. Gitu loh. Jadi berusaha untuk sistematis gitu. Sehingga itu mengurangi risiko-risiko cedera. Oke dokter. Nah, seorang sahabat indrayana sudah punya gejala nih dokter. Punya gejala di sendi lutut. Nah, prosedur seperti apa yang dokter bisa gambarkan bahwa seperti ini prosesnya. Mungkin dokter bisa share prosesnya ke sahabat indrayana. Apa yang mereka akan jalani dan apa yang mereka dapatkan setelah menjalani proses tersebut. Oke. Jadi gini, bila ada seseorang itu mengalami sakit lutut mas ya. Nah, hal yang paling penting yang selalu saya katakan ke semua orang adalah yang terutama itu adalah diagnostik. Ya, diagnostik itu paling penting karena diagnostik dengan baik ya itu 80% problem pasien kelar. Ya, benar loh. Diagnostik yang baik 80% problem pasien kelar. Sangat memegang peranan penting. Nah, jadi jangan males untuk mencari diagnostik yang akurat. Kebanyakan dari pasien itu pengennya shortcut. Jadi pengennya jalan tol. Datang, saya sakit lutut, saya nggak mau tahu ini apa. Kasih obat. Pokoknya kadang-kadang bahkan ada yang pasien itu baru datang ke ruangan kita saking ramenya itu baru datang begitu lihat ini langsung pokoknya resep udah datang. Udah jadi. Nah, jangan gitu. Jadi kita harus mendapatkan sebuah diagnostik yang akurat. Nah, setelah diagnostik akurat itu baru muncul treatment. Nah, treatment menyesuaikan dengan diagnostik tadi. Nah, diagnostik itu meliputi tentu ya konsultasi, ya datang konsultasi, physical examination, ya jadi kita periksa klinisnya dan sebagainya, ya. Dan yang peranan penting sekarang ini adalah radiologi. Radiologi ya dokter. Ya, radiologi penting sekali untuk mendiagnostik sebuah lutut, ya. Meliputi mulai dari X-ray, ya, ultrasound, ya, USG, ya, sampai yang paling sekarang paling gold standard adalah MRI. Nah, setelah ini semua nanti diagnostik yang muncul, ya kan, baru nanti pasien itu akan datang lagi ke kita untuk mendapatkan konsultasi yang lebih akurat. Jadi diagnostik yang muncul, treatmentnya, harusnya sebaiknya begini. Nah, nanti perkara si pasien itu setuju atau tidak, itu perkara lain Mas Gempi. Tapi menurut saya seorang dokter yang baik ya itu harus bisa memberikan diagnostik semengerucut mungkin dan seakurat mungkin ke pasien kita. Karena itu akan sangat memberikan arti yang berbeda. Oke dokter, sahabat indrayana, artroscopy merupakan salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan atau masalah sendi lutut Anda. Konsultasikan dengan dokter kebanggaan kami. Terima kasih dokter atas sharing hari ini, tips-tipsnya juga sangat luar biasa. Mungkin bisa jadi edukasi baru untuk sahabat indrayana di rumah. Terima kasih dokter. Sekali lagi, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Ya, siap. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya untuk sahabat indrayana.